warahmatullahi wabarakatuh. Alamat. Perkenalkan Pak, kami dari Universitas Indonesia Riau. Di sini kami akan dari Prodi Manajemen. Di sini kami akan melakukan wawancara guna untuk memenuhi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya kita belum perkenalkan diri ya, maaf ini Pak. Kenalkan teman saya ini, nama saya Lisa Putri. Nama saya Desi Rizky Alwi. Saya Prilian Dayu. Saya Mutiara Basri. Jadi kami akan bertanya tentang cara mengenai rekrutmen dan seleksi sebuah karyawan. Rekrutmen ya. Rekrutmen kita yang pertama itu kita akan diskuskan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan dengan GM di departemen mana saja yang ada kekurangan. Setelah itu kita bikin job vacancy, kita share di medsos dan juga di grup-grup, ada grup PHRI, kebutuhan apa yang kita butuhkan di departemen apa yang kita butuhkan. Setelah itu mereka akan nge-apply melalui email dan juga ada yang mengantar langsung hard copy-nya ke sini. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan interview setelah ada penyaringan daripada beberapa orang yang sudah mengantar lamaran, baik secara soft copy yang dikirim melalui email ataupun juga hard copy yang ada diberikan melalui security kami. Jadi Pak, kapan sih perusahaan itu memerlukan karyawan baru? Rekrutmen untuk karyawan baru itu tergantung dari kebutuhan. Misalnya ada beberapa departemen yang kontraknya habis dan setelah dilakukan evaluasi terhadap karyawan yang kontrak habis PKWT, kalau evaluasinya bagus kita akan lanjutkan, kita tidak rekrutmen. Tapi kalau mereka evaluasinya tidak bagus menurut head departemen office-nya, ya kita akan putus kontrak PKWT, lanjut kita akan rekrutmen yang baru. Jadi Kak, apakah metode rekrutmen karyawan baru menggunakan metode terbuka atau tertutup? Metode terbuka, seperti yang pertama saya sampaikan tadi, kita melalui medsos ya, kita share di medsos dan juga grup itu terbuka. Nah, seperti apa kualifikasi calon karyawan yang perusahaan Bapak inginkan? Kualifikasi yang kita inginkan, yang pertama kita melihat dulu attitude. Ya, nah, ini yang sangat kurang sekarang bagi pencari kerja. Yang kedua knowledge itu pasti. Jadi kita melihat knowledge-nya sesuai kebutuhan di departemen apa dan kebutuhan apa yang kita inginkan. Yang pertama attitude dan juga knowledge, dan yang lainnya akan mengikut. Okay. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan Bapak mengutamakan atau menerima karyawan yang sudah berpengalaman? Itu sudah pasti. Rekrutmen itu sudah pasti. Karena di beberapa departemen kita membutuhkan karyawan yang berpengalaman. Jadi Pak, saat menyeleksi karyawan itu apakah ada tes-tesnya nanti Pak? Ada. Kita melakukan interview. Makanya daripada setelah mereka mengantar ya, baik secara email ataupun secara hard copy yang mereka berikan tadi, nanti akan kita lakukan interview. Pertama ke HRD, interview dulu. Kita akan melihat yang pertama yang saya sampaikan, attitude ya. Dari pertama itu kita nampak attitude-nya bagaimana. Dari dia etika dia masuk ke ruangan, dari segi dia disuruh duduk, apakah sudah langsung duduk, dari segi komunikasi berbicara dia sudah langsung berbicara sebelum ditanya, dia kan kita bisa melihat. Baru kita lanjut ke knowledge. Jadi kita sesuaikan dengan departemen yang kita butuhkan. Ada yang front office, ada yang di housekeeping, ada yang di kitchen, dan ada yang departemen lainnya. Apakah data isian formulir pelamar dibuat sejelas mungkin sehingga calon karyawan dapat memahami dari? Itu harus. Karena secara detail harus tertulis. Tidak cukup dengan secara lisan. Karena itu akan menjadikan suatu bahan
baik untuk perusahaan maupun untuk karyawan tersendiri. Bagaimana dengan persyaratan administrasi? Apakah Bapak telah dipenuhi? Apakah telah dipenuhi dan sesuai dengan calon pelamar kerjanya, Pak? Oh, sudah dipenuhi. Apakah data isian formulir pelamar dibuat sejelas mungkin sehingga calon karyawan dapat memahami? Itu sudah ditempatkan. Iya, Dalam pelaksanaan wawancara apakah dibuat semenarik mungkin dan pada tempat yang kondusif? Kalau itu saya rasa tidak perlu, ya sebenarnya mungkin tidak perlu. Yang penting harus detail. Untuk CV-nya harus detail, ya pengalaman kerjanya harus detail. Jadi berdasarkan itu kita akan menginterview calon karyawan tersebut. Lalu Pak, bagaimana sih kriteria penilaian itu agar calon karyawan itu dapat diterima? Ya, yang pertama tadi itu kita melihat attitude-nya dulu. Seseorang yang mempunyai attitude baik, satu ketika knowledge-nya tidak begitu cukup, itu bisa diberikan knowledge yang lebih di dalam operasional nantinya. Ya, tapi satu ketika dia tidak mempunyai attitude yang baik, apapun yang diberikan kepada mereka, knowledge tambahan di dia operasional, nanti mereka akan memiliki ego tersendiri. Ini yang menjadikan jadi acuan yang pertama, attitude. Jadi tanya selanjutnya, kan calon karyawan akan melakukan interview. Nah, pada saat melakukan interview itu apa dilakukan secara terbuka atau hanya staf tertentu aja? Secara terbuka. Iya. Lalu Pak, apa saja sih kelebihan dan kekurangan proses rekrutmen ini dan seleksi di perusahaan Bapak? Kelebihan kekurangan rekrutmen ya itu tadi banyak ditemui. Terkadang calon karyawan ya mereka hanya tidak memperhatikan terhadap dirinya sendiri, baik secara perform ya. Mereka harus perhatikan grooming, bau badan masuk di dalam grooming. Jadi kan bau badan, rambut, semua itu harus diperhatikan. Pakaian yang terbaik itu harus digunakan. Nah, terkadang ada beberapa calon karyawan ini mereka tidak memperhatikan itu. Nah, ini yang menjadikan mereka tidak bisa kita lanjutkan untuk interview selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah Bapak memiliki saran untuk calon karyawan? Ya, saran yang untuk calon karyawan, makanya disampaikan kepada calon-calon yang ini, attitude-nya ini yang harus selalu diperhatikan. Nah, terkadang terjadi di operasional satu ketika dia sudah menjadi karyawan, mereka attitude-nya nampak, yang attitude dasarnya itu nampak. Nah, ini perlu diperhatikan. Di waktu dia interview, dia manis-manis ya kan. Satu ketika sudah bekerja sebulan, 2 bulan, itu udah berubah daripada awalnya. Makanya ini akan menjadikan evaluasi. Next ke depan mungkin tidak akan diperpanjang untuk KKWT. Selanjutnya Pak, kami akan bertanya tentang mengenai penempatan kerja. Nah, dalam pelaksanaan penempatan pegawai ini apakah telah sesuai dengan tujuan perusahaan? Sudah. Penempatan pegawai ini sudah sesuai dengan perusahaan karena kita menempatkan karyawan ini sesuai dengan posisi dan knowledge yang mereka miliki. Selanjutnya Pak, dalam penempatan pegawai apakah sesuai dengan pengalaman dari calon karyawan? Secara ini untuk beberapa section iya. Tetapi ada beberapa section yang tidak berpengalaman karena ada beberapa karyawan permanen yang PKWTT yang kita miliki. Dan selanjutnya Pak, dalam pelaksanaan penempatan pegawai, apakah telah sesuai dengan keterampilan calon karyawannya? Sudah.
Dalam pelaksanaan penempatan pegawai, apakah telah sesuai dengan kemampuan intelektual dan fisik calon karyawan? Sudah. Pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Berapa lama sih training karyawan baru itu? Apakah pelatihan ada sih? Apakah ada pelatihan khusus? Kalau dulu ada training selama 3 bulan, ya namanya probation. Tapi sekarang tidak diberlakukan lagi namanya probation sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Makanya kita membutuhkan karyawan ini yang memang berpengalaman. Karena tidak ada lagi yang ini. Ada sih yang beberapa section anak-anak casual ya. Dari anak casual, dari anak magang yang memang mereka mempunyai attitude, knowledge yang baik ya. Itu bisa menjadikan suatu priority bagi kami untuk rekrutmen next. Bisa bekerja bergabung di perusahaan ini. Biasanya kalau yang berpengalaman itu tuh tamat apa? Biasanya kan dia berpengalaman itu yang dibutuhkan yang kayak Minimal SLTA. Oh, SLTA. Minimal SLTA. Terkadang ada juga yang sarjana. Ya, yang Ya. sarjana itu gimana? Jurusannya Ya. biasanya ada di Kalau jurusan tidak ini, Oh, tak. minimal 2 tahun pengalaman di departemen terkait ya. dia harus ada pengalaman. Harus ada pengalaman. Jadi Pak, misalnya dia baru lulus nih Pak, berarti untuk melamar ke posisi itu nggak bisa berarti? Untuk sekarang tidak, karena evaluasi dari COVID kemarin seperti itu. Dulunya memang ada yang beberapa section yang kita berlakukan. Tetapi sekarang ini setelah ada COVID ini memang kita membutuhkan yang berpengalaman. Karena tidak ada waktu lagi untuk memberikan training, ya, untuk mendidik dari awal kan dari zero. Tapi kalau mereka mau kita tempatkan menjadi karyawan kasual, ya, staf kasual, ya sah-sah saja sambil belajar. Tapi itu gajinya kan harian. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Mau nanya Pak, di sistem di sini karyawannya kontrak atau gimana? Iya, kita ada 2 nih di sini. Ada PKWT itu kontrak. Yang satu lagi PKWTT itu permanen. Kalau yang kontrak ini kalau misalnya dia ingin naik menjadi karyawan tetap itu ada syarat-syaratnya? Kalau sekarang kemungkinan itu kecil. Kenapa? Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diatur perusahaan apabila mereka memutus kontrak PKWT, mereka wajib membayarkan kompensasi namanya. Kalau dia 1 tahun kontraknya dibayarkan 1 kali upah. Jadi tidak ada lagi yang namanya untuk permanen. Karena evaluasi daripada permanen sendiri yang namanya PKWTT ya, itu makin lama bekerjanya produktivitas kerjanya menurun. Nah, lebih bagus perusahaan memang rekrutmennya ke PKWT, karyawan kontrak. Satu, ketika evaluasi berjalan ya, dalam sekali setiap 6 bulan, evaluasinya tidak bagus, ya bisa langsung kita cut. Tapi kalau untuk karyawan permanen yang PKWTT, kalau evaluasinya tidak bagus, kita nggak bisa main cut pemutusan hubungan kerja. Nah, secara kontrak. Kalau dia PKWTT harus dikeluarkan hak-hak dia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang sudah berlaku. Makanya perusahaan lebih besar lagi keluarnya. Tapi kalau dia PKWT hanya membayarkan kompensasi. Pak, mungkin itu saja yang kami tanyakan kepada Bapak tentang mengenai seleksi karyawan dan juga penempatan karyawan di sini. Kami terima kasih ya Pak atas waktunya yang udah Bapak luangkan buat kami, karena kami juga udah cari-cari mungkin Bapak yang udah belum buat kami. Terima kasih ya Pak waktunya, maaf mengganggu waktunya. Iya. Sekian dari kami Pak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.